Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk hari ini, Jumat 30 Agustus tahun 2024, tema yang hendak kita gumuli bersama adalah terus berjuang. Terus berjuang menjaga keinginan. Adapun bacaan yang hendak kita dengarkan dari firman Tuhan terambil dari Surat Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 16. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu, karena mampu menjelaskan dengan benar. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca dari Surat Yakobus pasal 1, ayatnya 9 sampai 16 yang demikian isinya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan adalah bagian dari hidup manusia. Itu seperti sakit penyakit juga bagian dari hidup manusia. Jadi perjuangan itu seperti sakit penyakit, itu bagian hidup manusia sebenarnya. Artinya, selama hidup di dunia ini, kita akan terus melakukan perjuangan. Dan dalam perjuangan kita bisa menang, tetapi juga bisa kalah. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Yakobus mengingatkan kita, orang beriman, bahwa kita akan selalu berjuang untuk melawan keinginan-keinginan kita. Mengingatkan Yakobus bahwa kita selalu berjuang untuk melawan keinginan-keinginan kita. Keinginan kita bisa menjadi pencobaan dan ujian bagi iman dan kesetiaan kita pada Tuhan. Jadi sebenarnya keinginan kita bisa menjadi pencobaan dan ujian bagi kesetiaan iman kita pada Tuhan.
Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Pencobaan bukan dari Allah. Ayat 13 dan 14 demikian isinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan bukan hanya datang dari keadaan yang dialami oleh seseorang. Jadi bukan dari Allah, tetapi juga bukan selalu datang dari keadaan seseorang. Misalnya pencobaan datang ketika sakit, ketika kekurangan, lalu dicobai oleh keadaan. Tidak selalu seperti itu. Tapi datangnya dari keinginannya sendiri. Yang kita baca tadi demikian. Tetapi dari keinginannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya keinginan kita tidak selalu jahat. Tetapi akan menjadi jahat ketika terseret, dipikat oleh kejahatan yang ada. Tadi bacaan kita mengatakan demikian. Keinginan kita akhirnya menjadi pencobaan atau ujian bagi iman kesetiaan kita pada Tuhan. Nasihat Yakobus dalam firman tadi adalah jangan menyerah kepada pencobaan, yaitu keinginanmu yang jahat. Jadi nasihatnya adalah jangan menyerah, berjuanglah terus untuk bisa melawan, mengalahkan keinginan yang jahat dalam dirimu. Maka setiap keinginan kita harus kita uji. Jadi kita harus menguji keinginan kita. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita uji demikian. Demikian juga kita harus terus memperdengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Dan mau terus berjuang melawan keinginan jahat yang mau menyeret kita berbuat dosa. Jadi untuk melawan keinginan kita yang jahat adalah pertama-tama selalu mendengarkan, memahami kehendak Tuhan, dan terus berjuang melawan kejahatan yang kita lakukan dari keinginan kita, di mana itu menyeret kita menjadi dosa. Kita melihat ayat 12, dikatakan demikian ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bagi kita yang dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan, yaitu keinginan-keinginan kita. Jadi pencobaan kita dari keinginan kita yang jahat, ya. Keinginan yang jahat itu bisa jadi pencobaan. Kita akan bahagia dikatakan dalam ayat 12. Jadi kita akan menemukan kebahagiaan kalau kita boleh bertahan menghadapi pencobaan, yaitu dari keinginan jahat kita. Kenapa bahagia? Karena dikatakan di ayat 12, kita akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Dalam ayat 12 ini juga, kita juga diingatkan adanya dua syarat. Dua syarat agar kita bisa hidup bahagia, karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi syaratnya apa? Ada dua. Yang pertama, syaratnya adalah mengasihi Tuhan Allah. Ayat 12 tadi dikatakan, bagi yang mengasihi Allah akan bahagia dan akan menerima mahkota kehidupan. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu penting. Lalu yang kedua, terus bertahan dalam melawan pencobaan yang datang dari keinginan dirinya yang jahat. Jadi yang kedua, bertahan untuk melawan pencobaan yang datang
dari dirinya. Ingat dalam bacaan kita tadi bahwa kasih kepada Allah menjadikan kita kuat dalam perjuangan kita melawan keinginan-keinginan kita yang jahat. Jadi kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan menjadi kuat untuk mampu melawan keinginan kita yang jahat. Maka hidup dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya sangat penting supaya kita mempunyai kekuatan dalam perjuangan kita untuk melawan keinginan-keinginan jahat yang kita miliki. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pejuang dalam terus menghadapi segala sesuatu keinginan jahat kita. Selama berjuang, karena memang selama hidup kita akan berjuang untuk melawan keinginan-keinginan kita yang jahat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah berkenan mengingatkan kami bahwa hidup kami, selama hidup kami akan terus berjuang. Berjuang untuk bisa mengalahkan keinginan jahat kami, sehingga kehidupan kami berjalan pada jalan Tuhan. Dan ternyata supaya kami bisa mengalahkan dalam perjuangan kami keinginan-keinginan kami yang jahat, itu kami harus hidup mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia pada Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Kuatkan kami dalam perjuangan kami untuk melawan keinginan jahat kami yang mendatangkan dosa bagi kehidupan kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Jagailah keutuhan bangsa kami. Berkatilah usaha-usaha untuk pembangunan yang terus diupayakan. Dan biarlah pembangunan yang dijalankan benar-benar akan terasa dan akan mengangkat saudara kami yang tersisihkan. Sehingga akhirnya bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Terutama kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Sarimulyo beserta dengan simpatisan-simpatisannya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, hadirlah di tengah pergumulan mereka. Dampingilah mereka Tuhan dan peganglah keluarga mereka untuk boleh menjadi alat-Mu mendampingi yang sedang sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahaya Mutadi, Anak Naladipa, Anak Sera Tuhan, yang dirawat di rumah sakit. Dampingilah Tuhan, tumbuhkan menjadi anak yang sehat. Semua fungsi tubuhnya Tuhan normalkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ponirah juga, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjunta, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana, dan yang lain yang sekarang sedang sakit dan kami tidak tahu, pulihkan mereka semua. Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang gerak tubuhnya terbatas. Kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi,
Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Tuhan akan terus memberikan sukacita bagi para orang tua kami ini di tengah-tengah kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan kaum mudamu yang sedang bergumul menyiapkan masa depannya, berkati semua Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Kami menaikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.